Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rambe dari kelas 4C dengan MPM 23140139. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar bahan ajar dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Dengan dosen pengampu Ibu Monica Tresia MPD. Di sini saya akan membahas tentang definisi bahan ajar, yang dimana keberadaan bahan ajar mutlak diperlukan pada pembelajaran Majid atau pada tahun 2005. Yang kedua, jenis-jenis bahan ajar, yang dimana prinsip-prinsip penyusunan dan pemilihan bahan ajar tersebut diaplikasikan ke dalam beberapa bentuk bahan ajar. Yang dimana poinnya, yang pertama A itu handout, yang kedua buku, yang ketiga modul, yang keempat lembar kegiatan, yang kelima bagan. Poin yang ketiga itu pengembangan bahan ajar, yang dimana pengembangan bahan ajar adalah yang dilakukan sendiri dalam sebuah tim pengembang bahan ajar lebih dari satu orang. Poin yang keempat itu adalah prinsip pengembangan bahan ajar, yang dimana prinsip pengembangan bahan ajar adalah yaitu A. Prinsip relevansi atau keterkaitan materi sesuai dengan ketentuan standar. Yang kedua itu B. Prinsip konsistensi. Yang kedua itu prinsip konsistensi atau kejenjang, yang dimaksudkan jika kompetensi dasar. Poin yang kelima itu kaidah penyusunan bahan ajar, yang dimana pengertiannya penyusunan bahan ajar adalah baik untuk proses instruksional jarak yang jauh maupun langsung tatap muka antara guru dan peserta didik. Merupakan ciri dari sebuah sistem instruksional. Bahan ajar harus disusun berdasarkan rencana kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran, maka bahan ajar yang dibuat juga harus mendukung kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi yang diinginkan. Secara umum, Sitepu pada tahun 2008 mengemukakan bahwa dalam menyusun naskah buku teks pelajaran penyusunan perlu memperhatikan A. Isi, B. Metode pembelajaran, yang C. Bahasa, yang D. Ilustrasi, dan yang E. Unsur-unsur grafika. Pertama yang dibahas yaitu yang pertama isi, yang dimana isi buku berkaitan dengan tuntunan kurikulum yang berlaku seperti standar, kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua itu metode pembelajaran, yang dimana hal kedua yang perlu diperhatikan ialah mengembangkan materi isi bahan ajar dengan metode pembelajaran. Yang ketiga itu bahasa, yang dimana bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan bahan ajar dari penyusunan buku teks pelajaran kepada peserta didik. Bahan ajar yang telah disusun secara tepat dilihat dari materi isi dan metodologi belajar. Yang keempat itu ilustrasi, yang dimana ilustrasi berfungsi untuk memperjelas konsep atau teori dan dapat dibuat dalam bentuk gambar. Yang kelima itu grafika, yang dimana unsur-unsur grafika termasuk A. Desain buku,
B. Kertas dan ukuran teks buku. Yang E. Tipografi. Dan D. Tata letak kulit dari isi buku. Poin yang terakhir itu, yang keenam, karakteristik perancangan bahan ajar, yang dimana perancangan bahan ajar menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran sesuai dengan pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejurusan Direktorat Jenderal. Sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.